Itulah sang duta besar berhenti tersenyum. Karena pertanyaannya bukan apakah Cina akan menyalip Amerika. Pertanyaannya adalah apa yang terjadi pada 80 negara lain yang membangun seluruh model ekonomi mereka dengan asumsi bahwa itu tidak akan terjadi. Itulah percakapan yang tidak ingin diselesaikan dengan suara keras oleh siapapun di Davos. Jadi, mari kita selesaikan. Selama 80 tahun Anda diberi satu cerita. Ceritanya begini, setelah 1945, segelintir kekuatan yang kelelahan dan ketakutan duduk bersama dan membangun sesuatu yang baru. Tatanan internasional berbasis aturan yang ditopang oleh kekuatan Amerika, dilumasi oleh dolar dan diawasi oleh lembaga-lembaga bernama Bretton Woods, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan WTO. Dan cerita itu mengatakan bahwa tatanan ini rapuh tetapi suci. Itulah satu-satunya hal yang berdiri di antara kita dan kekacauan, bahwa alternatif dari tatanan Amerika bukanlah tatanan yang berbeda, melainkan ketiadaan tatanan sama sekali. Dalam 30 menit ke depan, saya ingin mengajukan sesuatu yang tidak nyaman bagi Anda. Cerita itu sebenarnya tidak pernah sepenuhnya benar, bukan dalam cara yang selama ini Anda dengar. Itu bukan tatanan berbasis aturan. Itu adalah tatanan berbasis hegemoni yang memakai bahasa aturan karena aturan lebih murah ditegakkan daripada tentara. Dan tatanan berbasis hegemoni punya umur simpan. Setiap satu di dalam sejarah yang tercatat selalu punya akhirnya. Roma punya, Kesultanan Utsmaniyah punya, Inggris punya, hampir 150 tahun matahari tak pernah terbenam sampai 1956 ketika krisis menengah tentang sebuah kanal di Mesir memperlihatkan dalam waktu sekitar 6 minggu bahwa kredit kekaisaran itu habis lebih cepat daripada yang diperkirakan siapapun. Tidak ada seorang pun di London yang melihat seberapa cepat runtuhnya itu datang. Itulah bagian yang seharusnya membuat Anda khawatir. Bukan bahwa tatanan berakhir, melainkan bahwa ia berakhir jauh lebih cepat daripada yang bisa dipercaya oleh orang-orang yang hidup di dalamnya. Jadi inilah yang sebenarnya akan kita lakukan hari ini. Saya tidak akan bilang bahwa tatanan dunia sedang berakhir pada hari Selasa tertentu. Tidak ada orang kredibel yang mengatakan begitu. Yang akan saya lakukan adalah membawa Anda melalui 3 teori nyata yang saling bersaing. Teori yang saat ini dipegang oleh orang-orang serius, ekonom, sejarawan, petugas intelijen, dan ya orang-orang seperti saya yang terlalu sering membaca data lelang treasury untuk bersenang-senang. Tentang apa yang akan menggantikannya. Saya akan membela masing-masing teori sekuat mungkin, karena 2 di antaranya sering diperlakukan media sebagai strawman, dan itu malah secara intelektual. Lalu saya akan memberi Anda prediksi-prediksi yang spesifik dan bisa diuji, lengkap dengan tanggal, sehingga 5 tahun dari sekarang Anda bisa kembali ke video ini dan memberitahu saya dengan tepat di mana saya benar dan di mana saya bodoh. Itu kesepakatannya. Mari kita mulai. Teori 1, transisi kekuatan yang dikelola. Ini adalah kerangka tertua dan paling dihormati, dan berasal dari kumpulan karya yang oleh ilmuwan politik disebut Power Transition Theory. Gagasan ini dipertajam oleh pemikir seperti Kissinger dan secara lebih ketat oleh karya Graham Allison tentang apa yang ia sebut Thucydides trap. Klaimnya sederhana. Sepanjang sejarah, ketika kekuatan yang sedang naik mendekati paritas dengan kekuatan yang berkuasa, sistem menjadi sangat tidak stabil. Bukan karena siapapun ingin perang, tetapi karena kekuatan yang sedang naik menginginkan pengakuan yang belum diberi, sementara kekuatan yang berkuasa menginginkan jarak dan dominasi yang sudah tak lagi bisa dipaksakan. Allison mempelajari 16 kasus selama 500 tahun ketika kekuatan baru menantang kekuatan yang memimpin. 12 berakhir dengan perang, 4 tidak. Menurut teori ini, apa yang sedang kita saksikan sekarang, perang dagang, pembatasan teknologi, unjuk kekuatan angkatan laut di Laut Cina Selatan, rejim sanksi terhadap Rusia, perebutan pabrik semikonduktor Taiwan, bukanlah kekacauan. Itu adalah tekstur yang bisa dikenali, hampir mekanis, dari sebuah transisi kekuasaan yang sedang berada di pertengahan babak. PDB China berdasarkan purchasing power parity sudah melampaui Amerika. Basis manufakturnya lebih besar daripada gabungan 9 negara berikutnya.
Dalam model ini, 50 tahun ke depan bukan misteri. Itu adalah tayangan ulang berskala planet dari Inggris melawan Jerman pada 1900 atau Inggris melawan Amerika pada 1900. Hanya saja, kali ini kedua pihak memiliki senjata nuklir, yang entah menjadi hal yang menyelamatkan kita atau justru membuat dekade-dekade mendatang jauh lebih berbahaya daripada transisi sebelumnya. Karena tidak ada pihak yang benar-benar bisa menang dalam perang langsung. Maka seluruh kontestasi didorong ke zona abu-abu. Mata uang, chip, rare earth, kabel bawah laut, konflik proksi di Timur Tengah dan Afrika. Sekarang bantahan paling kuat terhadap teori ini, dan ada bantahan yang bagus, adalah bahwa power transition theory punya masalah survivorship. Ia hampir seluruhnya dibangun dari transisi kekuatan darat di Eropa. Ia tidak menangani interdependensi ekonomi dengan baik. Eropa 1914 juga sangat saling terhubung, dan itu tidak mencegah perang. Tetapi rantai pasok modern menciptakan jenis penyanderaan yang berbeda dari perdagangan 1914. China butuh konsumen Amerika, Amerika butuh manufaktur China, dan semakin lama juga butuh kapasitas pemrosesan baterai serta rare earth China yang dibangun selama 30 tahun dan tidak bisa direplikasi dalam 5 tahun. Sebagian ekonom berargumen bahwa ini bukan transisi sama sekali. Ini adalah duopoli yang secara permanen tidak nyaman. Sesuatu yang lebih mirip pemisahan ekonomi era Perang Dingin daripada serah terima rapi ala Inggris-Jerman. Karena tidak ada satupun kekuatan yang bisa sepenuhnya menggantikan fungsi pihak lain dalam sistem. Itu kritik yang nyata, dan saya tidak akan pura-pura seolah tidak demikian. Teori 2, fragmentasi teknosovereign. Ini teori yang lebih jarang Anda dengar di televisi, dan lebih sering Anda dengar dari orang-orang yang benar-benar membangun infrastruktur semikonduktor, operator kabel bawah laut, dan arsitek mata uang digital bank sentral. Klaim di sini adalah bahwa cerita 50 tahun ke depan bukan negara melawan negara, melainkan tumpukan teknologi melawan tumpukan teknologi. Yang penting bukan siapa punya angkatan laut terbesar, yang penting adalah siapa mengendalikan komputasi, siapa mengendalikan jalur pembayaran, siapa mengendalikan proses fabrikasi chip di bawah 3 nanometer, dan siapa mengendalikan aliran data yang melatih sistem AI untuk logistik, keuangan, dan pada akhirnya penargetan militer. Dalam model ini, tatanan dunia tidak pecah mengikuti garis lama, Barat versus Timur. Ia pecah mengikuti tumpukan teknologi. Anda akan berakhir dengan blok komputasi dan pembayaran dolar yang selaras dengan Amerika Serikat. Blok manufaktur, rare earth, dan semakin banyak penyelesaian transaksi yuan yang dipimpin Cina. Dan ada fenomena baru yang benar-benar berbeda. Blok tengah transaksional non-blok yang terdiri dari negara-negara seperti India, Arab Saudi, Indonesia, Brasil, dan UEA yang sengaja menolak memilih kubu dan malah mengekstrak konsesi dari kedua sisi dengan tetap tidak berpihak. Blok tengah inilah tempat sebagian besar politik negara paling menarik dalam 5 tahun terakhir benar-benar terjadi. India membeli minyak Rusia dengan harga diskon sambil memperdalam hubungan pertahanan dengan Washington. Negara-negara Teluk melakukan hedging antara investasi infrastruktur Cina dan jaminan keamanan Amerika. Menurut teori ini, mata uang digital bank sentral yang dapat diprogram bukan sekedar inovasi moneter. Itu adalah alat kedaulatan yang memungkinkan negara membangun sistem penyelesaian transaksi yang sama sekali tidak melewati arsitektur SWIFT berbasis dolar. Itulah sebabnya lebih dari 100 negara kini bereksperimen dengan pilot CBDC dan mengapa plumbing pembayaran lintas batas, bukan tarif, bukan tank, mungkin menjadi medan pertempuran sebenarnya pada 2030-an. Namun bantahan terhadap teori ini juga kuat. Para skeptis menilai tumpukan teknologi itu meyakinkan di ruang konferensi, tetapi meremehkan betapa lengketnya sistem dolar sebenarnya. Dolar dominan bukan hanya karena kekuatan militer Amerika. Dolar dominan karena efek jaringan yang belum berhasil ditiru siapapun selama 80 tahun. Pasar modal yang murah, liquid, dan dipercaya. Supremasi hukum yang meski punya banyak kekurangan tetap mengalahkan sebagian besar alternatif bagi bank sentral asing yang menaruh triliunan dolar cadangan.
Yuan belum dapat dikonversi secara bebas, dan Beijing tidak menunjukkan kemauan untuk melepaskan kontrol modal yang merupakan hambatan struktural terbesar bagi internasionalisasi Yuan agar benar-benar berhasil dalam skala besar. Jadi, teori fragmentasi teknosovereign mungkin akurat untuk menggambarkan perdagangan dan teknologi, tetapi mungkin terlalu melebih-lebihkan seberapa cepat tatanan moneter dasar benar-benar bergerak. Rezim mata uang secara historis berubah dalam hitungan generasi, bukan siklus baru. Teori 3, penataan ulang peradaban. Ini teori yang paling membuat orang tidak nyaman karena pertama kali dipopulerkan oleh Samuel Huntington pada 1990-an lewat tesis benturan peradaban. Untuk waktu lama, itu dianggap berlebihan atau nyaris ofensif. Tetapi, lihat 5 tahun terakhir dengan mata segar. Perjanjian Abraham membentuk ulang penataan Timur Tengah berdasarkan aliansi religius dan peradaban, bukan logika aliansi perang dingin murni. India, di bawah pemerintahan nasionalis Hindu, secara terbuka membingkai ulang politik luar negerinya dengan rasa percaya diri peradaban, bukan non-alignment pasca kolonial. Inisiatif Belt and Road China semakin dipasarkan bukan sebagai kemitraan ekonomi semata, melainkan sebagai model peradaban alternatif. Model yang secara eksplisit menolak paket barat berupa demokrasi liberal plus ekonomi pasar sebagai template universal, dan menawarkan model tata kelola pembangunan dulu yang opsional namun terbukti sangat populer di Afrika dan Asia Tengah. Menurut teori ini, 50 tahun ke depan bukan tentang kurva PDB yang saling menyalip atau pabrik chip yang pindah lokasi. Ini tentang kemunculan kembali blok-blok peradaban secara perlahan dan antar generasi. Blok Konfusian, blok Islam yang semakin menemukan titik temu pada isu seperti Gaza dan Kashmir, terlepas dari perbedaan Sunni Syiah ketika menghadapi tekanan luar. Blok peradaban Hindu di bawah India, blok Barat yang menyusut tetapi masih kaya, dan blok Slavia Ortodoks yang berporos pada Rusia. Klaimnya adalah bahwa blok-blok ini bekerja sama dalam perdagangan dan bersaing dalam nilai, dan bahwa krisis-krisis besar 50 tahun ke depan, migrasi massal, perebutan sumber daya di bawah tekanan iklim, perang informasi, akan mengelompokkan negara-negara berdasarkan identitas peradaban jauh lebih kuat daripada ideologi atau PDP. Bantahan terhadap teori ini, dan ini bantahan yang kuat, adalah bahwa teori blok peradaban punya rekam jejak prediksi yang buruk justru pada titik terpenting. Ia tidak memprediksi perpecahan Sino-Soviet, dua aktor komunis yang secara teori satu blok dan hampir berperang nuklir pada 1969. Ia juga tidak memprediksi makin dalamnya kerjasama pertahanan India dengan Amerika Serikat dan Israel, meski ada ketegangan blok peradaban yang jelas dengan Barat. Kepentingan material, energi, jaminan keamanan, akses teknologi, semua itu terus mengalahkan logika peradaban, tepat saat model Huntington mengatakan seharusnya tidak. Teori ini bagus untuk menjelaskan retorika. Ia jauh lebih lemah untuk memprediksi aliansi nyata ketika krisis sungguhan memaksa pilihan. Jadi, mana yang benar? Inilah sintesis jujur saya. Dan saya ingin jujur bahwa ini analisis bukan nubuat. Saya pikir kebenarannya adalah ketiganya berjalan secara bersamaan, dengan kecepatan berbeda di domain berbeda. Dan kesalahan terbesar banyak komentar adalah memilih satu lensa, lalu memaksa semuanya melewatinya. Power Transition Theory adalah lensa yang tepat untuk keamanan keras. Taiwan, Laut Cina Selatan, postur nuklir. Fragmentasi teknosovereign adalah lensa yang tepat untuk perdagangan, keuangan, dan teknologi. Dan sebenarnya ia bergerak paling cepat dari ketiganya. Lebih cepat dari yang disadari kebanyakan orang. Karena infrastruktur jalur pembayaran bisa dibangun ulang dalam 1 dekade. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh Angkatan Laut dan aliansi. Penataan ulang peradaban adalah lensa yang tepat untuk soft power, migrasi, politik, dan perang informasi. Wilayah narasi dan legitimasi, bukan tank atau transistor. Apa yang menyatukan ketiganya? Menurut saya, itulah cerita besar yang sesungguhnya untuk 50 tahun ke depan. Untuk pertama kalinya sejak 1945, berpihak pada satu kekuatan besar tidak lagi menjamin kemakmuran atau keamanan, dan tidak berpihak lagi tidak otomatis menjamin kerentanan. Tatanan yang sedang muncul memberi hadiah pada fleksibilitas. Itulah sebabnya Anda menyaksikan satu generasi swing state,
India, Indonesia, Vietnam, monarki teluk, Turki, Brasil bertindak lebih seperti free agent yang canggih daripada negara klien ala Perang Dingin, mengekstrak konsesi ke segala arah secara simultan. Jika ada satu kalimat yang menangkap apa yang benar-benar menggantikan tatanan lama, mungkin begini. Abad ke-20 memberi hadiah pada loyalitas. Abad ke-21 memberi hadiah pada daya tawar. Sekarang prediksi yang bisa diuji dan bertanggal. Kembalilah dan tagih saya pada hal-hal ini. Pada 2030, saya memprediksi perdagangan lintas batas yang diselesaikan di luar sistem dolar SWIFT melalui jembatan CBDC, swap mata uang bilateral, dan kontrak komoditas denominasi yuan akan melampaui 20% dari penyelesaian perdagangan global untuk pertama kalinya sejak Bretton Woods, naik dari kira-kira di bawah 5% hari ini. Ini bukan keruntuhan dolar, melainkan erosi dolar di pinggiran, terkonsentrasi pada perdagangan energi dan komoditas di antara mitra non-barat. Pada 2032, saya memprediksi setidaknya satu ekonomi G20 akan mengalami krisis mata uang atau utang yang dipicu langsung oleh biaya fiskal melayani utang berdenominasi dolar di dunia dengan suku bunga global yang terus tinggi. Dan krisis ini akan dipakai Washington dan Beijing sebagai bukti narasi masing-masing tentang siapa yang benar-benar menawarkan tatanan finansial stabil bagi dunia berkembang. Pada 2035, saya memprediksi blok swing dari kekuatan menengah non-blok, India, Indonesia, negara-negara teluk, Vietnam, Brasil, akan secara kolektif memegang daya tawar yang lebih besar atas rantai pasok global, khususnya mineral kritis, dibanding Amerika Serikat atau Cina secara individual. Dan setidaknya satu institusi multilateral formal akan muncul secara eksplisit untuk melembagakan non-alignment sebagai blok negosiasi, seperti gerakan non-blok asli pada 1960-an, tetapi kali ini dengan bobot ekonomi sungguhan. Pada 2040, saya memprediksi sentralitas Taiwan dalam semikonduktor akan menurun secara terukur, bukan hilang, tetapi menurun. Seiring Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, India, dan Cina masing-masing mencapai kapasitas fabrikasi domestik sub 5 nanometer yang berarti. Ini akan menghapus titik api paling berbahaya dalam konfrontasi kekuatan besar saat ini, dan dengan begitu mengurangi saling ketergantungan ekonomi yang sekarang menahan eskalasi militer atas pulau itu. Itu bukan prediksi yang menenangkan. Pada 2050, saya memprediksi tidak ada satupun mata uang yang akan memegang posisi cadangan dominan seperti yang dipegang dolar hari ini. Bukan yuan, bukan basket digital, bukan apapun. Sebagai gantinya, akan ada sistem cadangan yang benar-benar multipolar, mirip periode transisi sterling ke dolar dari 1914 sampai 1944, yang sering dilupakan sejarawan karena berlangsung 3 dekade penuh dengan cadangan mata uang yang saling tumpang tindih sebelum dominasi dolar benar-benar mapan. Kita sekarang kira-kira berada di posisi transisi itu sekitar 1925. Dolar masih dominan, tetapi jelas tidak lagi tak tertandingi tanpa penerus tunggal yang sudah mapan. Dan pada 2076, 50 tahun dari judul video ini, saya memprediksi konsep satu tatanan dunia sebagai sistem yang koheren dan bisa dideskripsikan akan dianggap oleh sejarawan sebagai gagasan yang sangat khas abad ke-20. Seperti halnya, Kristendom adalah gagasan yang sangat khas abad pertengahan. Bukan karena dunia menjadi kacau, tetapi karena ia menjadi plural dengan cara yang belum punya kosakata yang baik untuk menjelaskannya. Ini penutup filosofisnya, dan saya ingin Anda benar-benar merenungkannya. Setiap generasi yang hidup di masa senja sebuah tatanan merasa bahwa mereka sedang menyaksikan kehancuran. Orang-orang Romawi yang melihat kekaisaran Barat pecah pada abad ke-5 tidak merasa sedang hidup melalui siklus sejarah yang alami dan nyaris dapat diprediksi. Mereka merasa langit runtuh, khusus atas kepala mereka. Para pejabat kolonial Inggris yang menyaksikan penghinaan Suez pada 1956 tidak mengira sedang berada di transisi hegemonik yang berjalan tepat jadwal. Mereka merasa dunia mereka berakhir secara pribadi dan spesifik, dan mereka sekaligus benar dan salah. Dunia mereka memang berakhir, dan dunia lain yang tak terbayangkan bagi mereka menggantikannya. Lalu di dalamnya orang-orang biasa membangun hidup biasa, membesarkan anak, menemukan makna, berdebat soal hal-hal yang lebih kecil,
dan melupakan bahwa tatanan lama pernah terasa permanen. Itulah yang sering luput dari pemberitaan muram tentang tatanan dunia. Tatanan dunia bukan langit-langit sejarah manusia. Ia hanyalah sistem cuaca di dalam sejarah. Kuat, membentuk, nyata, tetapi bukan lapisan terdalam dari apa yang sebenarnya terjadi. Lapisan terdalamnya tetap sama, seperti selalu. 8 miliar manusia berusaha membangun sesuatu yang layak dimiliki di dalam struktur apapun yang diberikan sejarah kepada mereka. Strukturnya berubah, selalu begitu. Pertanyaan yang sesungguhnya diajukan 50 tahun ke depan bukanlah kubu mana yang akan menang. Pertanyaannya adalah, apakah Anda bisa melihat transisi itu cukup jelas dan cukup dini untuk membangun sesuatu yang mampu bertahan melaluinya? Sebuah keterampilan, jaringan, cara berpikir, alih-alih menjadi salah satu orang yang mengira tatanan lama adalah bentuk permanen realitas, tepat sampai saat ia ternyata bukan. Itulah 50 tahun ke depan. Bukan kebohongan, bukan konspirasi, melainkan sistem yang melakukan apa yang pada akhirnya selalu dilakukan oleh setiap sistem dalam sejarah yang tercatat. Dan seperti biasa, kebanyakan orang baru akan menyadarinya setelah semuanya lewat. Saya ingin kembali dan memberi Anda bagian yang saya lewati terlalu cepat, karena bagian ini pantas mendapat ruangnya sendiri. Ada teori keempat yang beredar di ruangan tempat percakapan seperti ini benar-benar terjadi. Bukan di komentar publik, tetapi dalam briefing tertutup di Sovereign Wealth Fund dan Kementerian Pertahanan. Dan teori ini tidak punya nama menarik di media karena ketidaknyamanannya berbeda dari 3 teori pertama. Sebut saja teori penggantian demografi dan otomasi. Klaimnya tegas, tidak satu pun dari 3 teori lain sepenting yang kita kira. Karena seluruh papan catur akan segera dibentuk ulang oleh 2 kekuatan yang tidak peduli pada ideologi, blok mata uang, atau identitas peradaban. Angka kelahiran yang runtuh dan kecerdasan buatan yang menggantikan tenaga kerja dengan kecepatan yang tak pernah disamai transisi manapun dalam sejarah manusia. Lihat angka-angkanya, karena tidak subtil. Populasi Cina mulai menyusut pada 2022. Bertahun-tahun lebih awal daripada proyeksi PBB yang paling pesimistis sekalipun. Dan menurut beberapa model demografi, Cina bisa kehilangan hampir separuh populasi usia kerjanya pada 2100. Tingkat fertilitas Korea Selatan berada di bawah 1 anak per perempuan, angka yang begitu jauh di bawah penggantian, sehingga jika diproyeksikan 2 generasi, ia menyiratkan penurunan populasi nasional yang lebih tajam daripada apapun yang tercatat dalam sejarah damai. Jepang sudah hidup dalam masa depan itu selama 20 tahun. Dan jawaban Jepang, investasi otomasi yang luar biasa, imigrasi yang sangat ketat, kontraksi nasional yang dikelola perlahan, mungkin akan menjadi template yang pada akhirnya dipaksa ditiru semua masyarakat kaya yang menua, suka atau tidak. Bahkan Amerika Serikat yang lama terlindung oleh imigrasi, melihat tingkat fertilitasnya mendekati titik terendah historis. Dengan migrasi bersih, kini melakukan hampir seluruh pekerjaan mempertahankan populasi. Inilah alasan mengapa teori ini mengatakan bahwa ia mengungguli 3 teori lain. Power Transition Theory mengasumsikan bahwa kebangkitan Cina terus berlanjut dalam lintasan yang kurang lebih linear menuju paritas atau dominasi. Tetapi negara yang tenaga kerjanya menyusut secara masif, sementara populasi pensiunnya meledak, menghadapi hambatan fiskal dan produktivitas yang tidak mudah diimbangi oleh kapasitas manufaktur atau tonnase angkatan laut. Anda bisa membangun kapal induk sebanyak apapun, tetapi Anda tidak bisa memungut pajak atau memproduksi dengan orang-orang yang tidak pernah lahir. Kini beberapa demograf berpendapat bahwa jendela Cina untuk mengubah skala ekonominya menjadi primasi global yang tahan lama mungkin lebih sempit daripada retorika cemas Washington sendiri. Bukan karena Cina lemah hari ini, melainkan karena tagihan demografi jatuh tempo pada 2030-an dan 2040-an, tepat pada jendela waktu yang oleh semua pihak lain dianggap sebagai puncak tantangan. Lalu AI memperumit semuanya lebih jauh, dengan cara yang bertentangan dengan setiap buku pedoman yang ada. Untuk pertama kalinya, sebuah negara tidak harus memiliki populasi muda untuk mempertahankan output ekonomi. Ia membutuhkan komputasi, energi, dan tenaga kerja otomatis. Itu bisa menyelamatkan ekonomi yang menua dari kemunduran demografi dengan cara yang belum sepenuhnya dimodelkan siapapun.
Atau itu justru bisa melubangi pekerjaan manufaktur dan jasa kelas menengah yang selama ini diandalkan negara-negara berkembang, negara-negara blok tengah yang saya sebut di bagian teknosofrin, India, Indonesia, Vietnam, untuk meniru jalur pertumbuhan berbasis ekspor yang mengangkat Korea Selatan dan Cina keluar dari kemiskinan. Jika AI mengotomatisasi tangga manufaktur berbiaya rendah, sebelum 400 juta pekerja muda India sempat menyerapnya, seluruh cerita 50 tahun ke depan tidak berjalan sebagai kompetisi multipolar antara kekuatan besar yang naik dan turun. Ia berjalan sebagai cerita yang jauh lebih aneh, di mana pembagian bukan timur versus barat atau blok peradaban versus blok peradaban, melainkan sekedar negara dengan kapital otomatis yang melimpah versus negara dengan modal manusia yang melimpah tetapi semakin tak terserap. Perpecahan yang memotong lurus seluruh struktur aliansi yang ada. Bantahan yang adil terhadap teori override ini adalah bahwa determinisme demografis dan teknologi punya rekam jejak peramalan yang buruk secara historis karena terus-menerus meremehkan adaptasi institusional manusia. Setiap generasi punya kecemasan teknologi yang katanya mengubah segalanya. Alat tenun, traktor, lini perakitan, komputer pribadi. Dan setiap kali pasar tenaga kerja menyerap guncangannya dengan cara yang lebih berantakan, lebih lambat, dan lebih bisa bertahan daripada yang diperkirakan para peramal malapetaka. Penurunan demografi itu nyata, tetapi efek politiknya juga lebih lambat dan lebih mudah dikelola daripada yang disiratkan angka-angka berita utama. Negara-negara pernah dan akan lagi menaikkan usia pensiun, memperluas otomasi, dan menyesuaikan kebijakan imigrasi. Teori ini cenderung menarik orang yang menyukai penjelasan mekanistis yang rapi untuk sistem manusia yang kacau. Dan sejarah terus menghukum naluri seperti itu. Sekarang mari kita kembali dan memberi tekstur pada 3 teori utama. Karena saya tadi terlalu cepat melewati sejarah, dan di sanalah bukti yang sebenarnya berada pada power transition theory. Kembali ke kasus yang paling dicermati Allison, kasus yang seharusnya benar-benar membuat Anda takut lebih daripada perbandingan dengan Cina, Inggris dan Jerman sebelum 1914. Pada 1900, hampir tidak ada negarawan serius di London yang percaya bahwa Perang Eropa Besar akan terjadi dalam 15 tahun. Perdagangan antara Inggris dan Jerman berada pada level tertinggi. Keluarga kerajaan saling berkerabat. Namun, perlombaan senjata laut, jalinan aliansi, dan serangkaian krisis yang masing-masing tampak bisa dikelola, Maroko pada 1905, Maroko lagi pada 1911, Balkan berulang kali membangun struktur yang begitu rapuh sehingga satu pembunuhan di Sarajevo, sebuah peristiwa yang nyaris tak ada hubungannya dengan rivalitas inti Inggris-Jerman, cukup untuk menjatuhkan seluruh sistem dalam waktu 6 minggu. Pelajaran yang diambil para penganut power transition bukanlah bahwa Cina dan Amerika pasti akan berperang. Pelajarannya adalah bahwa bahaya dalam transisi seperti ini jarang datang dari rivalitas utama yang jadi headline. Bahaya datang dari krisis periferal yang melibatkan pihak ketiga, yang tanpa sengaja dimasuki 2 kekuatan besar karena komitmen aliansi mereka diam-diam telah mengunci mereka ke tangga eskalasi yang tak satu pun sepenuhnya kendalikan. Pantau Taiwan, ya, tetapi pantau juga Filipina. Pantau insiden laut di Laut Cina Selatan yang melibatkan negara penuntut kecil. Pantau salah perhitungan atas Korea. Itulah tempat transisi seperti ini benar-benar meledak. Tentang fragmentasi teknosofrin, kasus yang perlu dipahami lebih dalam adalah mekanika sebenarnya dari bagaimana Bretton Woods dibangun. Karena hampir tidak ada orang yang saat ini meramalkan dedolarisasi tampaknya ingat betapa sengaja dibangunnya tatanan dolar sejak awal. Itu bukan sesuatu yang tak terelakkan. Itu dinegosiasikan pada Juli 1944 di sebuah hotel di New Hampshire oleh delegasi dari 44 negara yang sebagian besar kelelahan, berutang, dan putus asa mencari stabilitas setelah 6 tahun perang. Dolar menang bukan karena Amerika menuntutnya, tetapi karena pada saat itu Amerika adalah satu-satunya ekonomi besar yang belum hancur secara fisik dan masih memegang sebagian besar cadangan emas dunia. Itulah mekanisme nyata hegemoni moneter. Ia tidak dipilih karena kekaguman, ia dipilih karena kebutuhan oleh sistem-sistem yang kelelahan dan mencari pilihan stabil yang paling tidak buruk. Itu membawa kita pada pertanyaan nyata untuk 50 tahun ke depan.
Apakah ada skenario yang masuk akal di mana seluruh dunia menjadi sama lelahnya terhadap ketergantungan pada dolar dan sama putus asanya mencari alternatif bahkan yang tidak sempurna sekalipun? Pembekuan cadangan Bank Sentral Rusia pada 2022 menurut banyak bankir sentral di dunia selatan justru menjadi momen wake up seperti itu. Bukti bahwa cadangan dolar bisa dibekukan lewat keputusan politik, bukan sekedar risiko ekonomi. Satu peristiwa itu telah melakukan lebih banyak untuk mempercepat eksperimen CBDC dan penyelesaian bilateral daripada satu dekade retorika dedolarisasi sebelumnya. Tentang penataan ulang peradaban, studi kasus yang lebih dalam adalah India. Karena India adalah negara yang melakukan eksperimen real-time paling canggih tentang bagaimana rupa tatanan pasca barat yang benar-benar memiliki identitas peradaban itu dalam praktik. Selama 70 tahun, kebijakan luar negeri India beroperasi dengan logika Nehruvian tentang non-alignment sebagai sikap moral, menolak bergabung dengan blok atas dasar prinsip sebagai bentuk martabat pasca kolonial. Yang terjadi sekarang berbeda dan jauh lebih transaksional. India secara simultan menjadi pembeli terbesar minyak mentah Rusia yang didiskon, anggota Kemitraan Keamanan Kuat yang secara eksplisit dirancang untuk menahan Cina bersama Amerika Serikat, Jepang, dan Australia, pembeli senjata terbesar dari Rusia, dan semakin juga Prancis dan Amerika Serikat, serta suara paling keras di PBB untuk mereformasi apa yang disebutnya struktur Dewan Keamanan yang sudah usang dan didominasi Barat. Itu bukan inkonsistensi, itu adalah negara yang telah mendiagnosis tatanan yang sedang muncul dengan benar dan memutuskan bahwa strategi optimalnya adalah fleksibilitas maksimum, bukan kesetiaan blok. Tepat pola daya tawar di atas loyalitas yang saya sebut sebagai cerita besar tadi. Pantau apa yang India lakukan selama dekade berikutnya. Lebih dari strategi yang diumumkan kekuatan besar manapun. Karena India adalah eksperimen hidup tentang bagaimana kekuatan yang sedang naik dan percaya diri secara peradaban menavigasi sistem yang benar-benar multipolar tanpa memilih satu sisi. Dan jika itu berhasil, harapkan Indonesia, Vietnam, Brasil, dan Nigeria menyalin buku pedomannya secara eksplisit. Beberapa prediksi tambahan yang bisa diuji karena kerangka ini hanya bekerja bila cukup spesifik untuk bisa dibuktikan salah. Pada 2031, saya memprediksi setidaknya satu ekonomi besar akan secara terbuka menghubungkan usia pensiun, kebijakan imigrasi, dan investasi otomasi dalam satu paket transisi demografis yang eksplisit. Kemungkinan besar Jepang, Korea Selatan, atau Italia. Dan ini akan dipelajari sebagai template yang kemudian dipaksa diadopsi ekonomi lain yang menua, termasuk pada akhirnya Cina, di bawah tekanan politik yang jauh lebih besar daripada negara yang pertama bergerak. Pada 2033, saya memprediksi ekonomi India yang diukur dengan PDB nominal akan melampaui Jerman dan Jepang untuk menjadi yang terbesar ketiga di dunia. Dan itu akan memicu penyesuaian publik yang terlihat dalam pembicaraan keanggotaan G7, kemungkinan dorongan untuk memperluas G7 menjadi struktur G9 atau G10 agar memasukkan India dan Indonesia. Karena klub yang ada akan terlihat semakin anakronistik dibanding bobot ekonomi nyata. Pada 2038, saya memprediksi setidaknya satu konflik bersenjata penting atau krisis militer serius akan terjadi, yang bukan terutama soal rivalitas kekuatan besar, melainkan soal air, lahan subur, atau perpindahan massal akibat iklim. Kemungkinan besar di Sahel, cekungan Nil, atau cekungan Indus. Dan konflik ini nantinya akan dibaca ulang oleh sejarawan sebagai sinyal awal yang kurang dihargai dari teori penggantian demografi dan sumber daya. Meskipun pada saat terjadi, ia akan diberitakan media barat sebagai krisis regional yang terputus. Sekarang, izinkan saya menutup ini dengan benar. Karena semua yang telah saya uraikan, 3 teori utama, kartu liar keempat, studi kasus sejarah, prediksi data yang spesifik, semuanya adalah perancah di sekitar satu gagasan sentral yang ingin benar-benar Anda bawa pulang setelah video ini selesai. Setiap kerangka yang saya berikan hari ini adalah lensa, bukan hukum.
Power transition theory, fragmentasi teknosovereign, penataan ulang peradaban, penggantian demografi, tidak satu pun dari mereka adalah kebenaran tentang 50 tahun ke depan. Karena 50 tahun ke depan belum ditulis. Dan kerangka hanyalah alat untuk mengorganisir ketidakpastian, bukan jendela ke masa depan yang tetap. Orang-orang yang benar-benar akan menavigasi transisi ini dengan baik bukanlah mereka yang memilih satu teori yang benar di 2026 lalu menulisnya sebagai kemenangan. Mereka adalah orang-orang yang memegang beberapa kerangka secara longgar, memperbarui pandangan saat bukti muncul, dan menolak kenyamanan menggoda dari kepastian ke arah manapun. Para pesimis yang mengira kehancuran sudah dekat, dan para penganut kemenangan yang mengira tatanan pilihan mereka permanen, secara historis salah dalam proporsi yang sama. Kembali lagi ke Roma, karena itu guru terbaik yang kita punya untuk ini. Kekaisaran Barat tidak jatuh pada satu tanggal tertentu. Tidak ada pagi ketika seorang warga Romawi bangun dan mendapati kekaisaran itu lenyap begitu saja. Ia menipis, provinsi demi provinsi, institusi demi institusi, selama kira-kira 150 tahun. Sementara sebagian besar orang yang hidup melalui dekade tertentu, di dalamnya merasakan kesinambungan, bukan kehancuran. Pajak masih dipungut, jalan masih dipakai, pemerintahan lokal masih berfungsi. Sampai di tempat tertentu, tiba-tiba tidak lagi. Orang-orang yang paling bertahan sepanjang 1,5 abad, itu bukanlah mereka yang berhasil menebak mekanisme pasti kemundurannya. Mereka adalah mereka yang terus membangun kecakapan lokal, jaringan lokal, dan keterampilan yang bisa dipindahkan, yang tetap berguna apapun kekuatan jauh yang secara nominal sedang memerintah. Menurut saya, itulah satu-satunya kebijaksanaan praktis paling berguna yang tersembunyi di balik seluruh pola sejarah ini. Tatanan dunia adalah cuaca, sementara kompetensi, relasi, dan kemampuan beradaptasi Anda sendiri adalah tempat berlindung. Bangun tempat berlindung itu, apapun perakiraannya. 50 tahun ke depan tidak akan terlihat seperti yang diprediksi satu teori pun, termasuk 4 teori yang baru saja saya jelaskan. Ia akan tampak seperti gabungan aneh yang tak terduga dari semuanya, ditambah setidaknya satu kartu liar yang sekarang belum kita pantau. Sama seperti pada 1988, tidak ada yang memantau internet sebagai kekuatan yang akan membentuk 30 tahun berikutnya. Dan pada 1995, tidak ada yang memantau virus corona baru sebagai hal yang akan membentuk 2020. Itu bukan alasan untuk lumpuh, itu alasan untuk rendah hati sekaligus siap. Pantau data mata uang cadangan, pantau jadwal fabrikasi semikonduktor, pantau apa yang benar-benar dilakukan India, bukan apa yang dikatakannya. Pantau kurva demografi, karena tidak seperti hampir semua hal lain dalam video ini, angka-angka itu sudah terkunci untuk 20 tahun ke depan, terlepas dari apa yang diputuskan pemerintah manapun besok. Dan yang paling penting, pantau momen ketika, dan selalu ada momen itu, sesuatu yang tampak kecil, periferal, hampir bisa dilupakan, ternyata menjadi poros dari transisi ini. Sejarah jarang mengumumkan titik putarnya lebih dulu. Sejarah hanya mengharapkan Anda sudah memperhatikannya. Itulah 50 tahun ke depan. Bukan kebohongan, bukan satu cerita tunggal. 4 kekuatan yang saling bersaing, semuanya benar sebagian. Semuanya berlomba secara real time. Dan satu-satunya kepastian adalah bahwa kebanyakan orang, seperti biasa, baru